balik lagi di channel YouTube aku yang udah sekian lama aku vakum dan nggak pernah aku buat lagi setelah udah beberapa bulan yang lalu dikarenakan kesibukan perpindahan kota dari Batam ke Jakarta untuk mengadu nasib. Iya. Oke, di video kali ini karena gabut dan nggak ada kerjaan akibat yang sedang kita landa adalah virus corona, jadi berimbas kepada performance kita para musisi yang banyak beberapa event dan jobnya di cancel karena untuk kepentingan kita bersama juga, untuk menjaga kesehatan kita bersama, dan kita juga harus berdoa semoga supaya musibah yang melanda Indonesia, wabah virus corona ini cepat berlalu dan para musisi bisa kembali meraup rezekinya kembali. Oke, keren sih tagline. Oke, ya. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas tentang alat yang aku gunakan karena banyak banget teman-teman yang bertanya baik di Instagram maupun di YouTube, "Bang, alatnya apa yang digunakan? Terus mouthpiece-nya apa aja?" Maksudnya mouthpiece-nya apa yang digunakan karena mouthpiece-nya dan alatnya cuma satu, terus reed-nya apa, terus dan banyak banget seperti mic-nya apa. Jadi saya bakalan bahas satu persatu di sini. Semoga apa yang saya bahas bisa membantu referensi teman-teman untuk memilih alat dan memilih mouthpiece yang benar atau yang memang menurut teman-teman sesuai dengan karakter yang saya yang saya gunakan gitu. Oke, kali ini saya akan bahas tentang alat dulu terlebih dahulu karena alat saya cuma satu. Saya pakai Yamaha Alto Saxophone yang Indonesia yang 475. Kita buka dulu. Nah, sebelumnya buat teman-teman, kalau misalnya saya selesai memakai saxophone saat perform, saya selalu bungkus seperti ini. Saya lapisin dengan handuk biar supaya nyaman aja sih dia, biar dia nggak masuk angin. Iya. Nah, lucu ya. Oke. Nah, ini dia. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah lihat di YouTube saya pernah compare Yas 100 dengan Yas 475 dan sampai sekarang saya tetap menggunakan Yas 475 saya. Yang Yas 100-nya sudah saya jual ke murid saya karena alasan kebutuhan ekonomi saya pindah ke Jakarta. Ya, berat men. Iya. Oke. Dan nggak ada yang spesial di Yamaha saya, cuman bentuknya aja yang sudah agak butek itu akibat saya unlacquer. Jadi saya unlacquer jadi bentuknya seperti ini, lebih ya kalau orang bilang lebih warnanya lebih vintage dan nggak ada hal-hal yang berubah. Dulu memang saya pernah pakai necknya Yas 62, tapi sekarang udah saya nggak pakai lagi karena saya kembalikan ke murid saya saat saya berangkat ke Jakarta. Nggak enak juga bawa punya orang ke Jakarta. Dan ini padnya saya gunakan padnya custom. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat YouTube saya waktu saya ke Medan ngambil saxophone ini, saya pakai pad yang dibuat nggak tahu dari mana tapi dari Gonggom yang ngerjain dan lumayan enak, dan resonatornya saya menggunakan besi dan semuanya masih ya nggak ada yang berubah, necknya juga apa segala macamnya masih sama, nggak ada yang berubah sama sekali. Terus kalau untuk reed saya menggunakan reednya Vandorin Jazz yang warna hitam ZZ itu nomor 3. Nah, kenapa saya memilih Vandorin Jazz? Kenapa nggak Vandorin Java atau Vandorin yang lain-lain? Karena menurut saya Vandorin Jazz ini adalah karakter yang bisa meredam bright-nya saxophone saya. Karena saxophone Yamaha karakternya agak sedikit lebih bright dan lebih pedas. Jadi saya kurang suka gitu. Jadi saya pengen nyari yang gak terlalu supaya gak terlalu pedas banget. Jadi saya nyari reed yang bisa meredam itu. Jadi menurut saya jazz ini bisa meredam suara brightnya. Jadi nggak terlalu ya pedas-pedas banget. Tapi enak gitu, empuk, bulat aja tone-nya. Di atas sama di bawah. Di bawah nggak terlalu low banget, di atas juga nggak terlalu cempreng-cempreng banget, jadi pas dengan apa yang saya mau. Dan mouthpiece saya masih menggunakan mouthpiece kesayangan saya yaitu Jumbo Java A75. Nah, di Jumbo Java A75 saya ini agak sedikit berbeda karena memang waktu saya beli
ini sudah di custom sama orang dan saya nggak tahu siapa yang nge-custom. Nah, jadi baffle-nya itu sudah di custom sama dia dan agak sedikit kasar sih customnya, tapi enak banget dan ini beda banget dengan A75 yang lain-lainnya. Nah, buat teman-teman yang nyari mouthpiece Jumbo Java sangat disarankan mungkin untuk yang mau mulai-mulai, tapi jangan yang A75 karena A75 ini sangat berat banget dan kalau misalnya di compare dengan Red nomor 3 itu makin berat. Nah, jadi ini karena kebiasaan saya saja, jadi saya sudah bisa terbiasa dengan mouthpiece berat dan Red yang berat. Nah, saya bakalan lihatkan ini mouthpiece saya agak sedikit kotor, tapi ini bukan karena saya jarang lap, tapi dari awal saya beli seperti ini, sudah saya cuci berkali-kali, dia nggak bisa hilang. Nah, jadi baffle-nya ini udah dikerok-kerok dia gitu, jadi mengakibatkan kotoran-kotoran ini dikerok, dia nggak tahu pakai apa, tapi hasilnya enak banget. Nah, dan sedikit di sininya dia sudah mulai sedikit dikikis, tapi saya nggak tahu siapa yang nge-custom dan ini enak banget, pokoknya ini enak banget, cocok untuk saya. Nanti saya bakalan coba lagi yang buat teman-teman yang belum pernah dengar suaranya, tapi di YouTube sebelumnya udah banyak banget saya pakai mouthpiece ini di saxophone saya yang ini. Oke, dan legaturnya sebenarnya saya pakai Lovener Duck, tapi saya pakai punya teman saya namanya Philemon Novian, dia nggak pakai Rovner Verzanya, jadi saya pakai dengan modelnya seperti ini nih, yang besinya saya ngambil yang cekung dan lipatan-lipatannya di dalam. Nah, begitu ya, paling tidak ini aja sih equipment yang saya pakai kan untuk di saxophone saya, nggak ada yang lebih. Dan kalau untuk mic, biasanya kalau weddingan atau reguleran saya pakai micnya Samson. Saya pakainya micnya Samson Airline 77. Oke. Kenapa saya pakai ini? Bukan karena reguleran budgetnya kecil, bukan karena weddingan budgetnya kecil, tapi karena memang simpel aja sih sebenarnya gitu kan saya bawa, dan ini suaranya cukup gimana ya, cukup bagus dan nggak malu-maluin untuk merek Samsung. Jadi untuk di saxophone masih saya masih worth it lah, masih worth it. Tapi kalau misalnya udah pakai di panggung besar, aku udah gak pakai Samsung lagi karena takut bentrok frekuensinya, dan Samsung nggak bisa frekuensinya diatur. Nah, jadi saya pakai BLX 14. Saya pakai BLX 14. Iya. Wah, ada manisnya lagi. Oke, saya pakai BLX 14 dan mic-nya saya pakai yang 98. Beta 98. Mic-nya saya pakai Beta 98. Nampak nggak ya? Nah, nampain aja lah kali ya. Nah, jadi kenapa saya bedakan untuk main panggung besar dan weddingan regular segala macam? Satu, kalau untuk di reguleran sebenarnya pakai Samsung itu udah enak banget dan simple, nggak perlu banyak tali-talian karena ini kan talinya panjang banget tuh, kadang-kadang suka kelilit dan segala macam. Jadi lebih enak aja gitu, dan suaranya juga Samsung lebih enak gitu. Maksudnya bukan lebih enak, maksudnya sudah enak gitu. Nggak, ya kalau dibandingkan dengan Shure pasti lebih enak Shure lah. Tapi ya karena saya memilih lebih efisien, jadi saya pakainya Samsung gitu. Tapi kalau misalnya udah panggung-panggung gede, saya pakainya ini karena takut nanti kalau misalnya sinyal bentrok dan segala macem. Kalau Shure bisa diubah sinyalnya, tapi kalau Samsung nggak bisa. Dan yang jelas memang ya Shure lebih bagus lah daripada Samsung. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya paling itu aja sih set-set yang saya gunakan kalau untuk perform, dan nggak ada yang lain-lain. Kalau untuk efek saya nggak pakai. Dulu saya sempat pakai efek teman, saya pinjem, tapi dikarenakan satu sisi delaynya nggak bisa di tap, tapi yang lainnya overallnya enak lah kalau untuk yang pilihan-pilihan yang lain, karena dia pakai ini Digitech. Dulu saya sempat pakai ini Digitech ini, tapi karena delaynya nggak bisa di tap, jadi sering nabrak gitu delaynya Digitech yang ini, Digitech Vocalize 3. Tapi kalau untuk harmoninya kayak octave, high, double, low, lower bass dan lain-lainnya tuh enak banget, suaranya real.
Dan untuk saya sih cukup banget lah kalau untuk efek-efekannya. Udah ada di sini kompresornya, EQ-nya, udah ada reverbnya juga, gampang operasiannya gitu. Tapi ya itu tadi, perkara delaynya nggak bisa di tap, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita pakai delay, nabrak-nabrak kalau misalnya temponya nggak pas. Terus jadi saya putuskan untuk tidak menggunakan efek lagi. Paling kalau misalnya efek saya pakai minta reverb dari mixer aja gitu, karena lebih gampang tuh, simple juga, nggak ngeribetin diri sendiri. Nah, sejauh ini mungkin ini aja yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya seputaran equipment yang saya pakai, karena memang banyak banget yang nanya gitu, jadi saya share lagi buat teman-teman biar supaya kita saling tahu, saling tukar ilmu, dan bisa jadi panduan buat teman-teman yang mungkin pengen nyari karakter dan segala macamnya. Nah, setelah ini saya bakalan coba tiup saksofonnya dengan menggunakan equipment saya yang tadi, reednya Fandor Jazz nomor 3, Fandor Jazz nomor 3, baru modpisnya Jumbo Java A75 tapi udah custom. Saxophone saya pakai Yas 475 Indonesia. Oke, sekian mungkin dari video kali ini sebelum saya tiup suaranya. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih buat teman-teman subscriber saya. Setidaknya sudah lama banget saya nggak buat video, tapi makin lama makin banyak subscribernya, dan semoga bisa secepatnya dimonetize YouTube saya ya, karena juga saya nggak tahu gimana caranya. Mungkin teman-teman bisa bantu, dan mungkin ada pengenalan orang dalam YouTube ya, tolonglah bilang gitu ya. Oke, sekarang kita coba tiup dengan equipment yang saya punya tadi, Vandorin Jazz nomor 3, terus Jumbo Java A75, sama Yamaha Alto Saxophone Yas 475. Nanti aku dikira nipu kali ya. Masih nampak kayak kira-kira tulisannya 475. Ya, nggak nampak lagi ya. Ya wes lah. Kita coba tiup dari high note, dari ya semua deh, high note, low, sampai ekstra. Kita coba high note ya. Nah, itu dia suara saksofonnya tanpa ada efek-efek, dan memang langsung dari, nggak pakai mic, langsung cuma pakai mic dari handphone doang, dan natural, nggak ada edit-editan. Oke, thank you.